Misalnya, bapak ibu kamu mau masuk surga. Nanti nih, yaumil kiamat. Sedangkan kamu, karena akibat perbuatan kamu di dunia, maka kamu mampir dulu di neraka. Oh, ya Allah, saya protes. Bapak saya di surga, mama saya di surga, saya nggak mau. Mama saya udah ke neraka itu. Kata bapaknya, dan kamu udah saya sekolah, kamu sudah suruh ngajiin. Ngaji atau ngajiin? Ngajiin. Mau diajiin atau mau ngaji? Ngajiin. Ya. Makanya tidak bisa menuntut orang tua. Orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Perihal anak kepada ibunya. Ayyuhal waladul adibu, wahai anak yang sopan. Adib itu beradab, sopan. Ya. Sama ibunya hormat. Ibu, hormat. Pagi-pagi, ibu, hormat. Ya, dalam artian bukan hormat terus duit. Jangan. Ini mau berangkat sekolah, bukan. Kebetulan di sekolah itu banyak sekali tukang jajanan. Baju duit. Dan intinya kita dikasih syukuri apa yang diberikan oleh orang tua kita. Dikasih 5.000, alhamdulillah. Dikasih 2.000, alhamdulillah. Tapi kalau yang dikasih 2.000 anaknya SMP, ingat. Anak SMP 2.000 kata makanan pernah. Tapi nggak baik. Harusnya kita harus terima yang diberikan sama orang tua. Orang tua lebih tahu dari kita. Jadi wahai anak yang sopan, idza aradta ta'aba ummaka fi tarbiyatika. Ibumu saat mendidikmu, ya, dan betapa belas jasanya, cintanya. Di samping dia ini cinta memaafkan kita, cintanya kepada siapa? Kepada kita selaku anaknya. Ada nggak ibu yang ketika kita pas nyanyi langsung dicekik? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Itu bukan ibu yang baik akhlaknya. Itu ibu yang sudah terganggu oleh setan. Ya. Ini anak pas lahir laki-laki, padahal yang diharapkan perempuan. Karena masuklah setan, lalu dibunuhlah anak itu. Maka ini termasuk ibu yang telah dirasuki setan. Kenapa? Di zaman dulu punya anak perempuan itu adalah zina. Ya. Makanya di zaman sebelum Nabi lahir, bayi perempuan dibunuh hidup. Di zaman Nabi itu bayi laki-laki dibunuh. Kan kisahnya ketika itu Nabi Nuh ketika dilahirkan, rajanya mencari bayi laki-laki. Barang siapa yang lahir laki-laki takut bahwa ibunya suruh lahir di istana, kalau laki-laki bunuh. Ya, untung lahirnya jam sekarang. Coba yang Nabi Nuh mati. Alhamdulillah berkat baginda Rasulullah SAW, ya,
Kita lahir di zaman kainan, di zaman sekarang yang tidak ada lagi penindasan, yang tidak ada lagi yang mengatakan bahwa lahir laki-laki itu hina, lahir perempuan itu hina, tidak. Karena manusia setelah zaman Rasulullah telah dibekali ilmu-ilmu pengetahuan. Yang dikatakan kullu mauludin kata Nabi yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan adalah fitrah suci. Nih, kamu ini masih suci. Suci apa suci? Nah, suci apa suci? Kalau suci kan? Ya. Jadi kamu ini masih suci. Apa yang dilakukan oleh kalian, apa yang dilakukan oleh kita masih kecil, maka pahalanya buat orang tua. Nah, ya pokoknya yang dulunya gerak, yang dulunya ngobrol dikurangin, soalnya dalam kue, bagus. Nah, jangan kokoh, jangan ngobrol. Sekarang giliran Pak Ustadz yang di depan bicara nanti gantian, ada tanya ya, antum aja tanya. Jadi kita ini harus menghormati ibu kita karena ibu kita cinta sama apa bukti kita ibu kita pada kita? Kita dirawat hingga sekarang. Ya, dikasih baju pagi-pagi disuruh mandi, setelah mandi disuruh sekolah dikasih pulangnya disiapin makan minum kita. Begitu besar jasa orang tua. Makanya seorang anak yang apabila disuruh sama orang tuanya tidak nurut, nanti akan menjadi jadi mau dibalut. Udin, emang sedang ini. Randy atau Randy? Dapat ada dapat? Gak ada dapat. Kucing ada musim? Gak ada. Ketika orang tua kita nyuruh, jinisin, bapak beliin korek api sin, siap, bapak laksanakan. Ibunya nasi beliin mama cabai, siap, laksanakan. Pokoknya bapak pun ibu memanggil harus segera menghampiri. Itu berarti kita termasuk anak yang berbakti sama orang. Sebuah kejadian yang sangat memilukan. Ketika anak ini masih kecil, kemana-mana saja digendong oleh ibunya. Tatkala dewasa, ibu anak yang menikah dengan seorang perempuan, lalu ibunya ditaruh di rumahnya bersama istrinya, tapi apa yang dilakukan oleh istri anaknya? Ibunya diomelin, ibunya disuruh-suruh. Bagaimana kalau kamu kejadian pada diri kamu semua? Punya istri seperti ibu. Wah. Dan kita melihat dengan mata kepala apa yang dilakukan. Kita ambil ibu kita berangkat, kita tinggalin. Ya. Kayak di senet. Itu contoh. Bagaimana bakti kita kepada ibu kita? Ya. Bagaimana tajriha amamaha innakal al-takbir. Jadi begitu cintanya kepada kita, maka kamu akan membalasnya.
Bagaimana? Tentu kamu tidak mampu untuk membalas itu sudah nggak bakalan. Kita nggak bakalan mampu membalas orang tua kecuali kamu melakukan adab berikut ini. Adanya apa diantaranya? Melaksanakan perintah ibu dengan rasa cinta dan hormat. Ya tadi itu siap dengan rasa cinta dan hormat agar ibu awas bapak mau makan maju saya untuk adil ya, tapi siap laksanakannya itu berarti kita disayang sama orang tua. Jangan disuruh mengelola syukur-syukur berangkat dulu. Ayo aku temenin kata adiknya. Ya, bersama-sama. Karena ketika kita bersama-sama disuruh orang tua, maka pahalanya makin berlipat kan? Nah, di samping kita cinta ketika disuruh juga hormat. Dan hendaklah kamu melakukan sesuatu yang membuat bahagia hati ibu. Lakukan apa yang membuat ibu kita bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya benar-benar ya, anak saya benar-benar ya. Jangan Allahu Akbar membuat lupa. Untuk tidak supaya ini jadi bohong. Oh, cuma ini pula. Kita lakukan yang terbaik buat orang tua kita. Ya, karena contohnya itu, ketika ada yang memandang segera ambil air itu berangkat ke masjid. Ya. Apalagi ada subuh Muhammad di pagi hari, tidak bisa dibangun lagi. Ini mah ada as-salatu khairun minan naum. Syukur ketika as-salatu khairun minan naum segera bangun. Ciri anak yang cerdas, ciri anak yang pintar, bangunnya pagi. Jangan bangun pagi, ya, tidak sholat subuh. Jangan bangun pagi-pagi sudah nyusahin orang tuanya. Jangan sampai naudzubillah. Jadi lakukan yang terbaik, yang hingga perbuatan baik kita disukai sama orang tua kita. Dan hendaklah kita selalu tersenyum di hadapannya. Ya. Ketika ketemu orang tua kita, bapak, ibu, mama, halo, hai, halo, hai, atau assalamualaikum. Jadi ketika di hadapan orang tua kita, senantiasa kita tersenyum. Jangan asal pulang nangis, kenapa nangis? Berantem di sekolah, berantem di masjid. Ketika kita dari mana-mana, ketika jumpa sama orang tua, assalamualaikum bapak, assalamualaikum ibu, senyum, ya. Karena senyum, nah bagi ada senyum, dan ada kan, senyum, apa saya senyum? Senyum aja, disuruh Pak Ustadz senyum agar kita disenangi oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengenalkan seorang muslim, apalagi orang tua,
pahala yang dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jumpa kalian ini ketika kamu di sekolah ketemu mengucapkan assalamualaikum. Siapa yang lebih duluan maka dia yang terbaik. Ya. Jadi senyum, ya. Jangan dikit-dikit beruk, dikit-dikit ngomel, jangan. Hindari itu. Ya. Lalu apalagi di samping itu, ya. Kita jangan sampai terhadap orang tua membuat orang tua ini sakit hati. Ya. Dan senantiasa kita mendoakan orang tua. Ya. Habis sholat nih, Rabbi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa nih. Enggak. Musola dibaca enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Ya. Jadi doa sangat terbaik orang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kullu yawmin wa tad'u itu umri fisik hati wa'afiat. Apa doanya? Panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezeki. Nah, doain. Habis sholat jangan langsung ampun. Nah, langsung ampun. Makanya ya kita ketika sholat berjamaah seyogianya kita harus ikutin apa yang dilakukan oleh orang tua. Ya. Jangan ikutin nafsu. Ya. Jangan ikutin nafsu. Pengen buru-buru keluar. Jangan. Di samping itu wa antahzaru min kulli syai'in wa yu'ti qablah wa yu'ti qalbaha. Hendaknya kamu menjauhi setiap sesuatu yang dapat menyakiti hatinya. Kita itu jangan sampai kita menyakiti orang tua. Jauhi kan. Juga janganlah kamu mengecut atau cemberut di hadapannya di saat dia menyuruhmu atau memarahi ketika kita disuruh. Semua enggak itu ya disuruh entar ya jangan sampai disuruh malah bentuk ya jangan disuruh ngomelin lagi anak saudara belum lagi. Jangan sampai orang tua kalah mana ya, kita harus bagaimana caranya kita tidak membuat orang tua kita marah. Segera ya. Kalau tidak dipanggil segera. Jangan sampai janganlah kamu berdusta. Nah, siapa nih? Yang sudah bohong nih, bohong apa nih? Bohong apa nih? Bohongnya apa? Bohongnya ya, jangan suka berbohong. Karena orang tua jangan sampai dibohongi. Atau berkata kotor, bagus. Ya, karena orang tua tidak boleh berkata
Sama teman boleh nggak? Sama teman juga ya. Kalau kamu mau itu, jangan. Kalau kamu mau itu, jangan. Ya, ini adalah ciptaan Allah. Kalau kamu memakai seorang anak atau seorang teman dengan kata-kata yang tidak baik, kamu telah memakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketika dikatain marah ya? Jangan bermarah. Kita berdoa, ya Allah, berikan petunjuk kepada teman saya, kalau bisa disyukur. Doa itu ya. Jangan, ya Allah, berikan saja betul bahwa semua ini dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini jangan saling menghina, jangan saling menjadi. Kita umpama nih, ketika di sekolah, ya, ada teman kita lagi nangis saja. Kita sebagai temannya, apa nih? Ya, jangan dibaca. Ya, samperin. Wahai sahabat, kenapa kamu menangis? Saya dulu. Oh, ayo ikut saya, ya, ikut saya. Ya. Kita jaga bersama. Kamu kan teman-temannya. Hai teman-teman, ini ada teman kita yang dari pagi belum sadar. Jangan teman kita nggak makan ini. Kamu tanya, jangan. Ya. Kita harus bersama. Ketika berangkat sekolah bersama satu sekolah, saling tolong menolong. Ya, kalau kita saling menolong, maka itu disukai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berkata-kata kok. Ya, kalau kamu sudah disekolahkan oleh orang tua kamu, kalau kamu masih berkata tolong, jangan salahkan orang tua. Berarti kesalahan kamu sendiri. Ya. Kamu sudah disekolahkan, sudah disuruh ngaji, ya, sudah sekolah, tapi kata-katanya masih kotor. Ketika nanti di akhirat kamu itu disiksa oleh Allah, jangan salahkan orang tua. Misalnya, bapak ibu kamu mau masuk surga, nanti nih, yaumil kiamat, sedangkan kamu karena akibat perbuatan kamu di dunia, maka kamu mampir dulu di neraka. Oh, ya Allah, saya protes. Bapak saya di surga, mama saya di surga, saya nggak mau, mama saya di neraka itu. Kata bapaknya, enak aja. Dan kamu udah saya sekolah, kamu sudah suruh ngaji, ngaji apa ngaji? Ngaji. Mau diaji atau mau ngaji? Ngaji. Ya, makanya tidak bisa menuntut orang tua. Orang tua sudah menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Kata gurunya A, kamu harus A. Wahai anak-anak, ketika kamu di jalan menemui sesuatu yang membuat bahaya orang, maka buanglah. Karena itu sebagian daripada kita ini. Misalnya saya berikan, misalnya, ini paket. Siapa? Ya. Saya. Ini. Anda. Ya, silakan bertanya apa? Kita udah orang tua ya. Ya, bilangan dulu itu gimana? Bagaimana diulang? Kan kita udah nurutin nih. Nanti kita nggak diturunin lagi, itu gimana?
boleh melawan apa enggak? Ketika kita sudah menurut orang tua, ketika kita minta sesuatu lalu kita berdoa, kita lihat kemampuan orang tua yang kita minta mampu atau tidak. Kita nurutin kemana aja, tapi kita ini dari motor, pokoknya motor, kan nggak mampu orang tua. Makanya ketika kita minta sama orang tua kita ukur kemampuan orang tua. Kalau dia mampu, kita mintanya. Oke. Ini yang motor. Bapaknya jaga kaki. Ada lagi? Ada nanya? Ya. Kita mancing ikan itu kan maksudnya ada kolamnya ya. Kita mancing situ. Itu ikannya dosa apa enggak kita makan? Kan kita mancing ya. Apa yang ada di masjid itu milik Allah. Semua adalah milik Allah. Ya, betul. Tapi itu ikan. Siapa? Bungkus PKM. Yogyanya kita akan baik ketika mungkin di rumahnya makan dan lauk. Wah, ingat saya soal di masjid. Kalau baru maju nanti kan kita izin dari pengurus masjid Pak. Saya makan nggak ada lauknya Pak. Pak, izin Pak, saya boleh mandikan masjid. Kalau pengurusnya baik, tapi sepuluh jangan dikuras. Kalau sholat pakai celana gimana? Sholat pakai celana boleh atau tidak? Boleh, asalkan celananya suci. Tidak. Ketika kita buang air kecil, itu celananya jangan sampai terkena najis. Ya, jangan sampai terkena najis. Karena air sendiri ini adalah najis. Ketika kita jangan diri, ya. Jangan berdiri. Ketika kita buang air kecil, disunahkan oleh Nabi Muhammad alias dong. Contoh, jamaah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai anak diwajibkan untuk menghormati orang tua sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadara ta'ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Itu dalil yang mengatakan bahwa kita disuruh berbakti kepada orang tua. Dan tidak boleh kamu berkata wala taqul lahum ma'ruf, jangan kamu berkata wa qul rabbil hamhuma kana rabbayani dan senantiasa kita mendoakan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar kita senantiasa hormat kepada orang tua. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Sebelum kita tutup taklim pada malam ini, kita berfatihah. Semoga dalam Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan jamaah istiqamah yang Fatihah Allah sembuhkan dari penyakitnya. Ala hadirin wa ala kulli min sholihan wa ila hadratin nabi al-fatihah.